Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratri Dia Maharani dengan NIM 2101040028. Di sini saya akan presentasi tentang hasil kerja saya mengenai fonem vokal bahasa Jawa pada video Bocah Ngapak Ya di YouTube. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Bahasa merupakan alat komunikasi paling penting bagi manusia. Melalui bahasa, manusia dapat berinteraksi, menyampaikan gagasan, berhubungan dengan orang lain, dan meningkatkan pengetahuan dari tuturan yang disampaikan. Bahasa di dunia ini tidak satu pun yang tidak memiliki variasi. Variasi berwujud pada ujaran seseorang yang berbeda di suatu tempat dengan tempat lainnya. Setiap negara memiliki aturan dalam fonologi yang berbeda-beda karena memiliki bahasa yang juga berbeda-beda. Begitu pula di negara Indonesia sendiri yang setiap daerahnya memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Maka proses fonologis yang dihasilkan juga berbeda. Seperti halnya daerah-daerah Pulau Jawa yang memiliki kekhasan bahasa Jawanya atau Sunda yang berada di Pulau Jawa Barat dengan fonologinya sendiri. Bahasa Jawa adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Dialek bahasa Jawa yang digunakan di wilayah Barat Jawa Tengah biasanya disebut dengan bahasa Jawa Kulonan atau bahasa Ngapak. Bahasa Jawa memiliki jenis yang beragam, seperti bahasa Jawa halus dan ngoko. Kurangnya wawasan akan fonem vokal dalam bahasa Jawa membuat kebanyakan golongan masyarakat salah mengartikan mengenai aturan fonem vokal yang sama dengan fonem vokal di bahasa Indonesia. Dari pernyataan tersebutlah penulis akan membahas mengenai fonem vokal terhadap pengucapan bahasa Jawa pada video Bocah Ngapak Ya secara lebih rinci dalam makalah kali ini. B. Rumusan masalah. 1. Vokal bahasa Jawa apa saja yang diucapkan dalam video Bocah Ngapak Ya? Tujuan penelitian. 1. Mendeskripsikan pengertian fonologi. 2. Mendeskripsikan pengertian dari fonetik dan fonemik. 3. Mendeskripsikan bunyi vokal pada bahasa Jawa. 4. Mendeskripsikan fonem vokal yang diucapkan pada video Bocah Ngapak Ya. D. Manfaat penelitian. D1. Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai fonem vokal dalam lingkup kebahasaan, terutama pada bahasa Jawa, serta meningkatkan kemampuan penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan. D2. Praktis. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang bahasa Jawa halus dan bahasa Jawa Ngapak. B. Bagi peneliti lanjutan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan dan pembelajaran untuk melanjutkan penelitian. Bab 2, pembahasan. Penelitian relevan. Ada beberapa makalah yang dipandang relevan dengan pembahasan fonem vokal pada bahasa Jawa, yaitu makalah Aisanur Sasmita dengan judul Variasi dan Proses Fonologis Bahasa Jawa, dan Hanif Rahma dengan judul Makalah Fonologi Bahasa Jawa. Hasil penelitian keduanya sama-sama mengemukakan bahwa vokal bahasa Jawa terdiri dari 7 vokal, yaitu I, E, A, O, U, dan O. B. Landasan teori. Dalam bahasa Indonesia, fonem vokal ada 6, yaitu A, I, U, E, dan O. 1. Vokal A dapat menduduki semua posisi, contohnya ambil, taat, dan harga. 2. Vokal I dapat menduduki semua posisi, contohnya indah, pintu, tani. 3. Vokal E dapat menduduki semua posisi, contohnya enak, karet, dan sate. 4. Vokal E dapat menduduki semua posisi, contohnya emas, lembut, kode. Yang kelima, ada vokal U dapat menduduki semua posisi, contohnya udah, sambut, lagu. Yang keenam, vokal O dapat menduduki semua posisi, contohnya obat, balon, dan bakso. Fonologi ialah cabang ilmu yang membahas masalah bunyi dengan menelisik fungsi dan makna bunyi, seperti fonem dan alofon pada bunyi tersebut, serta fungsi tekanan dan intonasi dalam berbicara.
dalam Nasution 2010. Secara harfiah, kata fonologi terdiri dari dua gabungan kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Fonologi memiliki dua bagian, fonetik dan fonemik. Fonetik yaitu bagian fonologi yang mendalami bagaimana cara menghasilkan bunyi bahasa. Di sisi lain, fonetik juga mampu perlahan berubah dalam berbagai hal mengarah ke psikologi, perseptual, neurologi, akustik, dan sebagainya. Dalam Roger Les 1991 di dalam Isaura 2011. Sedangkan fonemik ialah bagian fonologi yang mendalami bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda makna dalam Isaura 2011. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fonem adalah satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Contohnya seperti H pada fonem karena membedakan atau memperjelas makna kata harus dan arus, atau P dan B adalah fonem yang berbeda karena menunjukkan perbedaan juga pada kata para dan bara. Singkatnya, fonologi adalah ilmu bahasa atau linguistik yang membicarakan tentang bunyi serta organisasi bunyi sebagai unsur-unsur linguistik, tentang proses terbentuknya bunyi, dan juga tentang perubahan bunyi. Objek kajian fonologi yaitu bunyi bahasa atau fon yang disebut sebagai tata bunyi atau fonetik, dan mengkaji fonem yang dapat disebut tata fonem atau fonemik. Fonem vokal bahasa Jawa. Vokal merupakan bunyi bersuara yang dihasilkan oleh udara yang dikeluarkan dari paru-paru melalui mulut tanpa adanya hambatan. Fonem vokal dibedakan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan posisi lidah. 1. Vokal terbuka. Jika lidah berada pada posisi rendah, misalnya bunyi A. 2. Vokal madya. Jika lidah berada pada posisi tengah, misalnya bunyi E, O, dan O. 3. Vokal tinggi. Jika lidah berada pada posisi atas, misalnya bunyi I dan U. Kedua, ada berdasarkan bentuk bibir. Yang pertama, vokal bundar. Ialah jika bentuk bibir membulat, contohnya vokal O, U, dan O. Kedua, vokal tak bundar. Ialah jika bentuk bibir melebar, contohnya pada bunyi E, I, dan A. Ketiga, vokal netral ialah jika bentuk bibir tidak bulat dan tidak melebar, contohnya adalah vokal alfa. Lalu ada berdasarkan tingkat pembukaan mulut. Menurut Daniel Jones, ada 8 vokal kardinal yang diartikulasikan dengan lidah dan bibir pada posisi tetap, yaitu 4 vokal depan dan 4 vokal belakang. Kedelapan vokal itu adalah I, E, A, alfa, O, dan U. Sedangkan fonem vokal bahasa Jawa terdiri atas 7 vokal, yaitu I, E, A, O, U, dan O. Menurut Ahlenbeck, bunyi O merupakan alofon fonem dari A. Ini adalah tabel vokal bahasa Jawa. Lalu ini adalah penjelasannya. Yang pertama ada I adalah vokal tertutup, tinggi, kuat depan, tak bundar yang dihasilkan dengan posisi lidah bagian depan hampir menyentuh langit-langit dengan kedua bibir agak terentang ke samping. Kedua ada vokal E adalah vokal agak tertutup sedang, kuat depan, tak bundar yang dihasilkan dengan daun lidah dinaikkan dan diiringi bentuk bibir yang netral, artinya tidak terentang dan juga tidak membundar. Ketiga ada vokal E ialah vokal sedang tengah, tak bundar atau vokal tengah pendek setengah tertutup yang dihasilkan dengan menaikkan bagian tengah lidah dengan bentuk bibir netral. Yang keempat ada vokal A ialah vokal terbuka rendah, lemah tengah, tak bundar atau vokal tengah pendek setengah terbuka yang dihasilkan dengan bibir netral. Lalu yang kelima ada vokal O yaitu vokal agak terbuka sedang lemah belakang, bundar atau belakang pendek terbuka yang dihasilkan dengan bentuk bibir
kurang bundar atau tak bundar. Lalu yang keenam ada vokal O, yaitu vokal agak tertutup, sedang, kuat, belakang bundar yang dihasilkan dengan bentuk bibir bundar. Yang ketujuh ada vokal U, yaitu vokal tertutup, belakang bundar, tinggi, kuat yang dihasilkan dengan meninggalkan bagian belakang lidah dengan posisi kedua bibir agak maju ke depan dan agak membundar. Lalu ada macam-macam fonem vokal bahasa Jawa. Yang pertama ada vokal I terdiri dari dua alofan. Yang pertama I jejak dan I miring. Bunyi I jejak dapat menduduki awal, tengah, dan akhir. Misalnya ijab, merica, dan tari. Lalu yang kedua ada I miring, terletak pada kata yang diakhiri konsonan, misalnya pada cacing dan wajik. Lalu yang kedua ada vokal E, mempunyai dua alofon, yaitu E suara jejak atau E taling dan E suara miring. E suara jejak atau taling menduduki semua posisi baik awal, tengah, dan akhir. Misalnya kata eman yang berarti sayang, selah yang berarti batu, dan gulai yang berarti gulai. Lalu yang kedua ada E suara miring terletak pada awal dan tengah kata. Misalnya estu jadi yang berarti jadi, saran atau yang berarti marus, dan gepeng yang berarti gapeng. Lalu yang ketiga ada vokal E. Vokal E dalam bahasa Jawa bukan merupakan alofon fonem E, melainkan fonem tersendiri karena kedua bunyi itu dalam bahasa Jawa dapat membedakan makna. Misalnya pada kata kere atau miskin sama dengan kere atau tirai bambu. Lalu ada geger yang berarti huru hara, lalu bisa dibedakan menjadi geger yang berarti punggung. Yang keempat ada vokal A terletak pada di depan, tengah, dan akhir. Contohnya aku, laris, dan ora. Lalu yang kelima ada vokal O, bukan merupakan alofon dari O, namun vokal yang berdiri sendiri. Terletak di awal, tengah, dan akhir kata. Misalnya ada amba jadi ombo, rata jadi roto, ula jadi ulo. Yang keenam ada vokal O, terletak di awal, tengah, akhir kata. Misalnya obah, coba, kebo. Yang ketujuh ada vokal U, mempunyai dua alofon, yaitu yang pertama ada U suara jejak, terletak di awal, tengah, dan belakang kata. Misalnya urip, wuta, dan madu. Lalu yang kedua ada U suara miring, berada di tengah kata. Misalnya biong, parut, pupur. C. Pembahasan. Bocah Ngapak-Gia adalah sebuah acara televisi Indonesia yang bergenre komedi situasi dan acara realitas. Acara ini dibintangi oleh 3 anak laki-laki, yaitu Askal, Fadli, dan Ilham, yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan berasal dari desa Sadangwetan, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Video sketsa komedi berbahasa Jawa Ngapak yang diperankan oleh ketiga anak tersebut menjadi perbincangan masyarakat di dunia maya, termasuk di daerah Jawa Tengah. Seperti cuplakan video yang diunggah di channel YouTube klz.pos yang telah penulis cantumkan dalam link ini. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa terdapat fonem vokal bahasa Jawa yang dihasilkan, yaitu yang pertama ada vokal A terletak di depan, tengah, dan akhir. Contohnya ini ada abang yang berarti merah, mangkat yang berarti berangkat, ora yang berarti tidak. Lalu yang kedua ada vokal I terletak di depan, tengah, dan akhir. Contohnya iki atau yang berarti ini, maning yang berarti lagi, siji yang berarti satu. Yang ketiga ada vokal U terletak di depan, tengah, dan akhir. Misalnya uwes yang berarti sudah, tuku yang berarti beli, telu yang berarti 3. Lalu yang keempat ada vokal E terletak di depan, tengah, dan akhir.
yaitu misalnya pada eman atau yang berarti sayang, kabeh yang berarti semua, bae yang berarti saja. Yang kelima ada vokal e terletak di tengah dan akhir. Misalnya garep menjadi yang berarti mau, mesti yang berarti pasti, lalu pire yang berarti berapa. Lalu keenam ada vokal o terletak di depan, tengah, dan akhir. Contohnya ora yang berarti tidak, loro yang berarti dua, ko yang berarti kamu. 7. Vokal o terletak pada tengah saja, yaitu misalnya ya wes menjadi yo wes yang berarti ya sudah. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Fonologi adalah ilmu bahasa linguistik atau linguistik yang membicarakan tentang bunyi serta organisasi bunyi sebagai unsur-unsur linguistik, tentang proses terbentuknya bunyi, dan juga tentang perubahan bunyi. Fonologi memiliki dua bagian, fonetik dan fonemik. Fonetik yaitu bagian fonologi yang mendalami bagaimana cara menghasilkan bunyi bahasa, sedangkan fonemik ialah bagian fonologi yang mendalami bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda makna. Bunyi vokal pada bahasa Jawa terdapat 7 vokal, yaitu A, I, U, E, O, dan O. B. Saran. Dalam menyusun dan menulis makalah ini, penulis menyadari masih banyak kesalahan sehingga masih jauh dari kata sempurna. Dalam bahasa Jawa harus teliti agar tidak terjadi kesalahan tulisan yang menyebabkan perubahan makna. Jadi, masyarakat perlu diberi pemahaman lebih tentang fonem-fonem bahasa Jawa agar tidak salah dalam menulis. Selain itu, masyarakat juga harus lebih peka terhadap fonem-fonem bahasa Jawa yang beragam dan berbeda dari bahasa-bahasa lainnya. C. Daftar pustaka. D. Lampiran. Berikut adalah lampiran link dari video yang menjadi bahan analis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.